Shalom, Home Ministry menyampaikan selamat hari Minggu dan selamat beribadah kepada semua jemaat Tuhan yang mengambil bagian dalam ibadah minggu ini. Kita mulai ibadah kita, jemaat Tuhan diundang untuk bangkit berdiri. Buat penyertaan dan perlindungan dalam hidup kami Tuhan. Kami ucap syukur kami punya Tuhan yang dahsyat dan luar biasa seperti Engkau Bapa. Hari Kau menyucikan dan menguruskan setiap hati dan pikiran kami Tuhan. Tunggu jolo kami serahkan ke dalam tangan-Mu untuk Engkau basuh dengan darah-Mu Tuhan. Biarlah kami layak untuk menghadap hadirat-Mu pada saat ini Tuhan. Berkati ibadah kami Tuhan. Berkati semua kami yang mengikuti ibadah ini Tuhan. Biar Kau berkati juga hamba-Mu yang akan Kau pakai Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan. Haleluya. Kami siap masuk dalam hadirat-Mu Tuhan. Masuk hadirat-Mu Tuhan dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku rasakan kedamaian di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku nampak keagungan Yesus. Ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Mari sama-sama kita akan pujian katakan, masuk hadirat-Mu Tuhan, yes, dengan korban pujian. Masuk
masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudus di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku rasakan kedamaian di hadapan
di tengah kita bersama. Lagi saudara. Ya, amin. Dia senangkan gembirakan dengan sukacita. Dia mengasihi saudara dan saya. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Yesus di tengah kita besar, besar, Coba di rumah kita bisa angkat tangan begini untuk katakan bahwa Tuhan Yesus besar. Mari kita coba. Jangan malu-malu. Sama-sama katakan. Sekali lagi katakan. Haleluya. Haleluya. Tuhan Yesus dahsyat dan luar biasa. Kasih-Nya besar bagi kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau penghibur kami Tuhan. Engkaulah penasihat dalam hidup kami Bapa. Kami bersyukur punya Tuhan yang dahsyat dan luar biasa seperti Engkau Tuhan. Haleluya. Penasihat di hidupku, penghibur bagi jiwaku, ya Roh Kudus
Roh Kudus di sini kau bagiku. Pimpin hidupku dan jalanku. Kuasa-Mu hidupkan jiwaku. Engkau Maha Hadir. Roh Kudus di sini kau bagiku. Naungi hidupku dan jalanku. Kuasa-Mu terjadi bagiku. Engkau Maha Hadir. Roh Kudus di sini kau bagiku. Pimpin hidupku dan jalanku. Kuasa-Mu hidupkan jiwaku. Engkau Maha Hadir. Roh Kudus di sini kau bagiku. Naungi hidupku dan jalanku. Kuasa-Mu terjadi bagiku. Engkau Maha Hadir. Roh Kudus di sini kau bagiku. Pimpin hidupku dan jalanku. Kuasa-Mu hidupkan jiwaku. Engkau Maha Hadir. Roh Kudus di sini kau bagiku. Naungi hidupku dan jalanku. Kuasa-Mu terjadi bagiku. Engkau Maha Hadir. Roh Kudus di sini kau bagiku. Pimpin hidupku dan jalanku. Kuasa-Mu hidupkan jiwaku. Engkau Maha Hadir. Roh Kudus di sini kau bagiku. Naungi hidupku dan jalanku. Kuasa-Mu terjadi bagiku. Shalom Sobat Home Ministry dimanapun Anda berada. Adalah sukacita kita apabila kita bisa kembali bersekutu, beribadah bersama dengan keluarga kita, bersama dengan jemaat Tuhan dimanapun Anda berada saat ini. Saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan, kita akan baca dan renungkan firman Tuhan. Saya ingin mengkhotbahkan lanjutan dari firman Tuhan pada minggu yang lalu, di mana kita sudah bicara tentang dasar iman Kristen. Jadi sebenarnya kita sedang menyampaikan serial tentang
dasar-dasar dari iman Kristen. Dan dalam pertemuan-pertemuan awal ini kita bicara tentang tujuan penciptaan manusia. Pada minggu yang lalu saya sudah menyampaikan apa sebenarnya yang menjadi tujuan penciptaan manusia. Kita akan baca dulu ayatnya di dalam Kejadian pasal pertama ayat 26 sampai dengan 27. Kejadian pasal pertama ayat 26 sampai 27. Tapi sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Bapa yang bertakhta dalam kerajaan sorga, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Bapa yang menciptakan segala sesuatu dengan sempurna. Dan Bapa yang kami percaya tidak akan pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Bapa yang selalu memelihara, Bapa yang selalu ada, dan Bapa yang selalu memberkati kami. Saat ini kami berkumpul di tempat ini ya Bapa. Biarlah Tuhan yang memberkati kami. Biarlah Tuhan yang menyingkapkan kepada kami rahasia-rahasia kerajaan sorga. Apa yang ingin Tuhan nyatakan biarlah dinyatakan pada hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah kami diurapi. Karena kami percaya ketika kuasa firman-Mu bekerja, yang sakit dijamah disembuhkan oleh Tuhan. Yang datang dengan beban berat diberi kelepasan oleh Tuhan. Yang mengalami masalah diberi jalan keluar oleh Tuhan. Yang bergumul dengan masalah sakit penyakit diberi mujizat kesembuhan oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Melalui bilur-bilur darah Tuhan Yesus. Kami telah disembuhkan. Tuhan, saat ini kami rindu mendengar firman-Mu. Berfirmanlah kepada kami. Diamkan suara hati kami. Biarlah suara Tuhan yang kami dengar saat ini. Pakai hamba-Mu, dan biarlah kemuliaan Tuhan yang dinyatakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sobat Home Ministry, kita akan baca firman Tuhan yang terambil dari Kejadian pasal pertama, ayat 26 sampai dengan ayatnya yang ke-28. Kejadian 1 ayat 26 sampai 28, demikian firman Tuhan. Berfirmanlah Elohim, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Elohim menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Elohim diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakan mereka. Elohim memberkati mereka, lalu Elohim berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Demikian firman Tuhan, dan terpujilah Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita. Sobat Home Ministry, saat ini seperti yang saya katakan tadi, bahwa saya ingin melanjutkan khotbah saya pada minggu yang lalu. Pada minggu yang lalu kita sudah bicara tentang apa yang menjadi tujuan penciptaan manusia. Apa yang menjadi tujuan dari Tuhan ketika Tuhan menciptakan manusia itu. Dari ayat yang kita baca ini, firman Tuhan memberitahukan dengan sangat jelas bahwa Tuhan menciptakan manusia dengan satu tujuan, yaitu menciptakan satu makhluk supaya ada makhluk yang Tuhan tempatkan di bumi yang segambar dan serupa dengan Tuhan. Pada minggu yang lalu, saudara, kita sudah membahas ayat yang ke-27. Perhatikan baik-baik, sekali lagi saya ingin baca ayat 26. Demikian firman Tuhan. Berfirmanlah Elohim, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Saudara perhatikan, ada rencana dari Tuhan. Sebuah rencana yang sangat besar, yang Tuhan ingin kerjakan. Yang Tuhan ingin lakukan. Setelah Tuhan menciptakan segala sesuatu, setelah Tuhan menciptakan alam semesta, setelah Tuhan menciptakan langit dan bumi dan semua isinya, Tuhan kemudian merencanakan puncak dari penciptaannya. Puncak dari karya Tuhan.
Tuhan ingin hadirkan satu makhluk di mana lewat makhluk itu representasi kekuasaan Tuhan, representasi kehadiran Tuhan, representasi kemuliaan Tuhan, representasi kesempurnaan Tuhan dinyatakan di tengah semua makhluk ciptaan Tuhan. Oleh karena itu, Tuhan berencana. Ayat 26 ini, kalau kita baca, dikatakan, baiklah kita menjadikan manusia. Jadi Tuhan ini punya rencana. Ada rencana Tuhan. Apa rencana Tuhan itu? Menjadikan satu makhluk yang bernama manusia. Ini rencana Tuhan. Sebelum saudara manusia Tuhan ciptakan, gak ada makhluk yang segambar dan serupa dengan Tuhan. Manusia satu-satunya makhluk yang Tuhan ciptakan segambar dan serupa dengan dirinya. Oleh karena itu Tuhan merencanakan rencana ini dengan sangat-sangat seksama. Firman Tuhan berkata, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Pada ayat yang ke-27 kita lihat. Di ayat 26 ada rencana Tuhan. Di ayat 27 firman Tuhan berkata, maka Elohim menciptakan manusia menurut gambarnya. Ulang. Supaya saudara paham. Jadi saudara, ayat 26 Tuhan punya rencana besar. Kenapa? Karena segala sesuatu yang Tuhan ciptakan, alam semesta yang Tuhan ciptakan, makhluk-makhluk yang Tuhan ciptakan, semua tanaman, tumbuhan, dan semua isi dunia yang Tuhan ciptakan, rasanya tidak cukup kalau tidak ada manusia yang mengelolanya. Rasanya kurang kalau tidak ada pribadi yang merepresentasikan kehadiran Tuhan di tengah semua ciptaan itu. Jadi Tuhan mau ada representasi dirinya yang bisa dilihat oleh semua makhluk. Dan saya ingin katakan, manusia adalah representasi diri Tuhan itu sendiri di tengah-tengah segala ciptaan. Oleh karena itu, setelah Tuhan berencana menghadirkan satu makhluk, menghadirkan satu pribadi yang merepresentasikan dirinya, yang menggambarkan kehadiran dirinya, yang melambangkan kehadiran Tuhan. Maka ayat 27, Tuhan eksekusi rencananya. Saya ingin katakan kalau kita belajar firman Tuhan ini, saya mau bilang bahwa nggak ada rencana Tuhan yang gagal. Nggak ada satupun rencana Tuhan yang gagal. Kalau Tuhan merencanakan sesuatu, Tuhan akan mengerjakan itu. Kalau Tuhan berfirman, maka Tuhan akan menggenapi firman-Nya. Ini prinsip sejak awal, saudara. Oleh karena itu setelah Tuhan merencanakan, ayat 27 firman Tuhan berkata, maka Elohim menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Rencana Tuhan akan ada satu makhluk yang diciptakan sesuai dengan gambar dan rupa. Tapi yang diciptakan adalah makhluk yang segambar. Nah, minggu lalu saya sudah membahas tentang gambar Tuhan ini. Kalau kita berbicara tentang gambar Tuhan, kita sedang berbicara tentang komposisi. Ulang saudara. Kalau kita bicara tentang gambar, kita sedang bicara tentang komposisi. Komposisi itu apa sih Pak bahasa sederhananya? Sederhananya begini saudara. Komposisi itu, jadi ketika Tuhan menciptakan manusia, di dalam kejadian ini, itu dianalogikan Tuhan seperti membuat patung. Oke, jadi ketika Tuhan menciptakan makhluk ini, Tuhan membuat sebuah patung. Dia mengerjakan dengan tangannya. Ya, kalau yang lain kan Tuhan tinggal berfirman, jadi, maka jadi. Hai tanah, tumbuhkan tumbuh-tumbuhan, maka tumbuh-tumbuhan tumbuh. Tuhan bilang, oh jadilah benda-benda penerang, maka jadilah bintang-bintang, jadilah benda-benda penerang, jadilah matahari, jadilah bulan, jadilah bintang. Luar biasa.
Ketika Tuhan bilang jadilah daratan, maka daratan itu ada. Ketika Tuhan bilang lautan, lautan itu ada. Ketika Tuhan bilang binatang itu tercipta. Tapi dengan manusia enggak. Tuhan enggak berfirman, berfirmanlah Tuhan, jadilah manusia, maka manusia itu jadi. Enggak, saudara. Manusia ini memang spesial. Jadi saya ingin bilang kepada saudara, saudara dan saya ini spesial. Kita ini adalah makhluk yang spesial di mata Tuhan. Karena itu tidak ada satu pribadi pun yang berhak merendahkan engkau. Karena Tuhan memelihara engkau, memandang engkau, memuliakan engkau sebagai makhluk yang sangat-sangat spesial. Jadi kalau ada saat ini yang sedang membulimu, ada yang sedang merendahkanmu, ada yang sedang tidak menganggapmu, ada yang sedang menyepelekanmu karena situasi, karena keadaanmu, karena kondisimu, karena keadaan ekonomimu, karena statusmu, apapun itu saya mau katakan jangan dengarkan mereka. Karena sejak awal Tuhan punya rencana yang spesial buatmu dan saya. Karena sejak awal Tuhan punya rencana yang mulia buat saudara dan saya. Saya mau tanya dulu. Siapa di sini manusia? Tolong angkat tangan. Nah, saudara, coba yang enggak angkat tangan ditepok dulu. Manusia bukan? Kalau saudara itu manusia, firman Tuhan bilang bahwa Tuhan menciptakan manusia itu spesial. Saudara pemazmur, Daud pernah berkata begini. Aku mengucap syukur kepada Elohimku. Karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat. Dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Mazmur 139. Daud pernah menyaksikan. Dalam Mazmur pasal yang ke-8 dia katakan, siapakah manusia itu? Apakah manusia itu sampai engkau mengingatnya? Apakah manusia itu kalau saya lihat bulan bintang dibandingkan dengan makhluk-makhluk yang lain, makhluk manusia itu rapuh. Tapi engkau telah mengangkat dia hampir sama dengan Elohim. Luar biasa, saudara. Karena itu, mari kita pahami secara benar. Jadi saudara, kalau kita bicara tentang Tuhan menciptakan manusia berdasarkan gambar, minggu lalu saya harap saudara bisa dengar ulang khotbah saya. Karena Pastor Doni bilang, wah khotbahnya terlalu berat. Saya harap Jemaat Home Ministry bisa memahami. Saya ingin menyampaikan sebenarnya inti dari firman Tuhan yang saya sampaikan pada minggu yang lalu, bahwa manusia itu, tujuan Tuhan menciptakan manusia, menjadikan makhluk yang segambar dengan dirinya, yang serupa dengan dirinya. Nah sekarang saudara, siapakah gambar Tuhan itu? Kenapa saya langsung menggunakan siapa? Bukan apa. Perhatikan baik-baik ini ucapan saya. Siapakah gambaran Tuhan itu? Dalam Kolose 1 ayat 15 firman Tuhan berkata, ia adalah gambar Elohim yang tidak kelihatan. Ia di sini siapa? Ia di sini adalah Yesus. Kalau saudara baca dalam Kolose pasal pertama ayat 16, 17 dan seterusnya, dijelaskan bahwa di dalam dia segala sesuatu telah diciptakan, baik yang ada di bumi maupun yang ada di sorga. Segala sesuatu diciptakan oleh dia dan untuk dia. Jadi saudara, ketika kita berbicara tentang penciptaan manusia, maka tujuan Tuhan menciptakan manusia, Tuhan ingin menciptakan manusia segambar dan serupa dengan dirinya. Jadi gambar Tuhan itu adalah Yesus.
Ketika Adam itu pertama kali dicipta, Adam itu dicipta berdasarkan gambarannya Yesus. Frame-nya itu adalah Yesus. Yesus itu adalah rencana utama. Yesus itu adalah rencana yang paling prioritas. Yesus itu bukan rencana cadangan, saudara. Jangan saudara pikir karena Adam jatuh dalam dosa, maka kemudian rencana cadangan diturunkan Tuhan, yaitu Yesus. Bukan. Yesus itu adalah rencana utamanya. Yesus itu adalah rencana blueprintnya. Jadi ketika Tuhan menciptakan, Elohim menciptakan Adam, Adam itu diciptakan berdasarkan gambarnya Tuhan. Gambarnya Tuhan itu adalah Yesus. Jadi Adam pertama kali hadir di dunia, diciptakan oleh Tuhan berdasarkan gambar Yesus. Saudara kemudian bilang, Pak, kan Yesus belum ada. Kan manusia pertama itu adalah Adam, Pak. Kok Adam diciptakan berdasarkan gambar Yesus? Ini nggak nyambung. Saya mau bilang, saudara. Yesus itu adalah firman Tuhan. Yesus itu adalah firman apa? Tuhan. Ulang, tolong bilang kiri kanan. Yesus adalah firman Tuhan. Kalau ada pendeta yang bilang Yesus bukan firman Tuhan, ada yang bilang Yesus cuma dihinggapi firman Tuhan, ada yang bilang bahwa Yesus itu dulu nggak punya firman, kemudian firman masuk kepada dia. Saudara pikir ini firman Samosir? Firman Sitanggang? Firman Wuisan? Bukan, saudara. Kenapa penting? Karena kalau Yesus itu bukan firman, maka Adam nggak mungkin diciptakan berdasarkan gambarannya Yesus. Kalau Yesus itu cuma manusia biasa, maka Adam lebih mulia dari Yesus. Tapi firman Tuhan bilang segala sesuatu diciptakan dalam Dia, oleh Dia, dan untuk Dia. Jadi saya mau bilang kepada saudara, bahwa manusia ada di dunia ini, tujuan Tuhan ciptakan supaya segambar dengan Yesus. Yesus adalah senternya, Yesus adalah pusatnya. Oleh karena itu, ketika Adam jatuh di dalam dosa, maka Tuhan kemudian menciptakan ciptaan yang baru. Bukan dari daging Adam, tetapi dari roh. Diciptakan berdasarkan gambaran Yesus. Jadi Yesus itu harus ada. Yesus menjadi satu-satunya jalan keselamatan. Yesus menjadi satu-satunya jalan kembali kepada Bapa. Karena apa? Karena hanya Yesuslah jalan di mana manusia bisa kembali dalam gambar Tuhan yang sempurna itu. Inilah komposisinya, saudara. Kalau saudara dan saya percaya kepada Yesus, maka kita kembali kepada komposisi ilahi itu. Sama seperti komposisi Adam, karena Adam diciptakan berdasarkan komposisinya Yesus. Berdasarkan frame-nya Yesus. Minggu lalu saya sudah kasih contoh soal donat. Saya nggak mau ulang, saudara. Saya ingin melanjutkan khotbah, tapi intro saya kepanjangan. Saya nggak tahu. Jadi panjang jadinya. Tapi saya ingin bilang supaya saudara paham dulu. Kenapa Yesus sih, Pak? Wah, kan banyak jalan ke Roma, Pak. Semua agama juga bilang masuk sorga, masuk sorga, masuk sorga. Saya mau bilang kepada saudara, sorga itu bukan tujuan utama. Sekali lagi, sorga itu bukan tujuan utama kita percaya Yesus. Tujuan utama kita percaya Yesus supaya kita dikembalikan kepada tujuan awal. Tuhan menciptakan kita, yaitu menjadi segambar dengan Tuhan. Menjadi segambar dengan Yesus. Menjadi sekomposisi dengan Yesus. Kalau saudara itu satu komposisi dengan Yesus, satu genetik dengan Yesus, satu DNA dengan Yesus, maka tempatnya sama-sama Yesus.
Kalau saudara kejar surganya, takutnya saudara salah alamat kayak Ayu Ting Ting. Salah alamat saudara. Mau masuk ke surganya Yesus, kesasar ke surga bidadari. Ketemu deh 72 bidadari. Yang di situ saudara omongin syawat. Surga yang dibawa oleh Yesus bukan seperti itu. Jadi tujuan Tuhan menciptakan manusia supaya kita segambar dan serupa dengan Tuhan. Gambar dan rupa Tuhan itu adalah Yesus. Ketika Adam jatuh dalam dosa, saya sudah jelaskan ya. Ketika Adam jatuh dalam dosa, saya sudah bicara tentang hamartia, saya sudah bicara tentang kata pada minggu yang lalu. Jadi ketika manusia jatuh dalam dosa, maka manusia itu merubah sasarannya. Sasarannya segambar dengan Tuhan, manusia mengubah sasaran baru. Karena itu anak-anak manusia setelah manusia jatuh dalam dosa, nggak lagi segambar dengan Tuhan. Firman Tuhan bilang dalam Kejadian 5 pasal yang ketiga, tapi menjadi segambar dengan Adam. Adam melahirkan Set. Set segambar dengan Adam. Oleh karena itu saudara, apa yang terjadi? Nah, saya ingin lanjutkan khotbahnya, ini baru lanjut. Jadi saudara, ketika manusia itu jatuh dalam dosa, maka mari kita perhatikan, saya ingin baca satu ayat saudara. Saya ingin baca satu ayat, Kejadian pasal 6 ayat yang ketiga. Kejadian pasal yang ke-6 ayat yang ketiga. Saya ingin saudara perhatikan ayat ini. Kejadian pasal yang ke-6 ayat yang ketiga, demikian firman Tuhan. Berfirmanlah Yahweh, Rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia. Karena manusia itu adalah daging. Tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Saudara perhatikan baik-baik saudara. Ketika manusia jatuh ke dalam dosa, maka firman Tuhan berkata bahwa rohku tidak akan tinggal selama-lamanya dalam manusia. Oh, berarti sebelumnya gimana, Pak? Kalau ayat ini keluar, rohku tidak akan tinggal selama-lamanya. Berarti sebelumnya rohku itu, roh Elohim itu, roh kudus itu, roh Tuhan itu tinggal dalam Adam. Tapi karena Adam berdosa, Tuhan bilang, sekarang nggak tinggal lagi. Saudara paham nggak nih? Saudara, kalau ada yang bilang begini, mulai sekarang kita nggak setiap minggu ibadah. Jadi mulai bulan depan kita nggak setiap minggu ibadah. Itu artinya sebelumnya kita setiap minggu ibadah. Paham saudara? Tolong ngangguk-ngangguk aja. Oh iya. Ngerti? Iya. Kalau ditanya ngerti beneran? Enggak. Jadi ketika firman Tuhan bilang rohku tidak akan tinggal selama-lamanya. Berarti sebelumnya rohku tuh tinggal selama-lamanya. Roh Elohim itu tinggal selama-lamanya. Sampai di sini paham ya saudara? Nah, kok bisa? Mari kita lihat, kita mundur dulu. Kejadian 2 ayat yang ke-7. Saya ingin menjelaskan ini perlahan-lahan supaya kita bisa paham. Kejadian pasal yang kedua ayatnya yang ke-7. Ketika itulah Yahweh Elohim membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Nah, saya ingin lanjutkan. Sebelumnya, tadi saya sudah bilang, waktu Tuhan menciptakan manusia berdasarkan gambar. Gambar itu dianalogikan, dicontohkan seperti seorang yang membuat patung. Jadi manusia itu seperti patung yang dibuat oleh Tuhan sendiri. Komposisinya sesuai dengan komposisi yang Tuhan mau. Yaitu apa? Komposisi yang diambil dari unsur bumi. Di mana manusia itu berasal dan diberi nama sesuai dengan asalnya itu. Yaitu Adam. Adam itu artinya tanah merah saudara. Jadi kalau sekarang ada orang yang tinggal di tanah merah. Teman-teman yang ada di Tanjung Priuk tinggal di mana? Tanah merah. Nah itu Adam. Bahasa Ibrani-nya. Jadi tinggal di mana? Oh, di Adama. Waduh, luar biasa saudara. Tinggal di Adama, tanah merah.
Lam tanah merah. Nah itu Pak Doni yang tahu tuh. Lam tanah merah. Ya ternyata di Ambon juga ada tanah merah saudara. Jadi bukan cuma di Priuk tanah merah. Jadi Seng Trelawang juga di sana. Jadi saudara, Adam itu artinya tanah merah. Jadi Tuhan menciptakan manusia itu dari tanah. Dibuatlah patung. Ya kalau kita tuh istilah tanah merah di sini apa ya? Tanah liat. Nah itu. Ya, tanah liat. Jadi saudara tahu tanah liat ya? Ya masa nggak tahu tanah liat kebangetan. Ya tanah liat yang biasa dibikin apa namanya? Batu bata. Ya, bikin batu bata. Nah itu tanah liat. Itu dibikin patung saudara. Seperti Tuhan kemudian membuat patung. Ini komposisi. Saya sedang bicara komposisi. Nah sekarang ketika bicara tentang rupa. Karena rencana Tuhan itu gambar dan rupa. Nah tentang rupa itu dijelaskan dalam Kejadian 2 ayat 7. Bagaimana kemudian rupa manusia itu kemudian dihadirkan oleh Tuhan. Rupa di sini bukan wajah. Ulang, rupa di sini bukan wajah. Yang dimaksud dengan rupa itu adalah kualitas. Kalau gambar itu komposisi. Blueprintnya. Ketika manusia diciptakan komposisinya yaitu komposisi ilahi. Komposisinya Yesus. Frame-nya Yesus. Diambil dari debu tanah. Oke? Udah paham lah. Supaya saya nggak ulang-ulang. Ketika bicara tentang rupa. Kita bicara tentang sesuatu yang berasal dari Tuhan. Jadi ketika patung ini sudah jadi. Maka firman Tuhan bilang. Bahwa Tuhan menghembuskan nafasnya. Menghembuskan rohnya. Jadi ada yang disebut dengan nefes hayah. Ada nafas hidup. Ada roh hidup yang Tuhan taruh di dalam patung itu. Itulah yang kita sebut sebagai Roh Kudus. Roh Kudus itu nggak bisa cuma tinggal di dalam patung. Nggak bisa cuma tinggal di dalam tanah. Roh Kudus itu ada di dalam tanah yang Tuhan ciptakan tanah merah itu. Karena di situ ada komposisi ilahi. Ada benih ilahi. Yaitu komposisi Kristus itu. Roh Kudus ini nggak mungkin ada di tanah yang tanpa Yesus. Ulang. Roh Kudus itu nggak mungkin dia menempati wadah di mana di situ nggak ada komposisi ilahi. Nggak ada makhluk yang bisa menampung hadirat Tuhan. Nggak ada makhluk yang bisa menampung kuasa Tuhan. Nggak ada makhluk yang bisa menampung roh Tuhan. Nggak ada. Kalau kita cuma bilang makhluk, binatang makhluk. Saudara, kalau cuma Roh Kudus itu ingin ada di dalam makhluk, Roh Kudus itu bisa ada dalam orang utan. Tapi Roh Kudus nggak masuk dalam orang utan. Karena dalam diri orang utan nggak ada komposisi Yesusnya, saudara. Dalam diri, orang Manado bilang yaki. Tahu yaki? Yaki itu monyet. Monyet hitam. Apa babon? Ya, kalau istilah orang yang lebih umum mungkin saudara lebih ngerti. Nggak mungkin ada di dalam tubuh babon. Kenapa? Karena di situ nggak ada komposisi Yesusnya. Jadi Roh Kudus itu bisa kemudian dihembuskan Tuhan. Elohim menghembuskan rohnya. Karena di dalam tubuh manusia itu, di dalam patung yang dibuat Tuhan itu, ada benih ilahi. Ada komposisi ilahi, yaitu Yesus. Yaitu gambaran, frame, blueprint, Yesus di situ. Karena di situ ada benih ilahi Yesus itu, sehingga Roh Kudus ini ada di situ karena Yesus dan Roh Kudus itu satu roh. Saya ulang ya. Kalau kemudian Roh Kudus itu dibilang roh Elohim, roh Bapa itu, tapi kemudian disebut juga roh Kristus.
Karena Bapa dan Kristus rohnya satu, yaitu Roh Kudus. Karena Roh Yesus dan Roh Bapa itu satu, yaitu Roh Kudus, maka Roh Kudus itu disebut juga Roh Kristus. Roh Kudus itu juga disebut rohnya Yesus. Oleh karena itu, di mana ada Yesus, di situ ada Roh Kudus. Saudara, Roh Kudus dan Yesus bisa dibedakan, tapi tidak bisa dipisahkan. Manusia tanpa roh adalah mati. Yakobus bilang, kalau Tuhan tanpa roh gimana? Manusia tanpa roh mati, saudara. Sama seperti iman tanpa perbuatan, katanya mati. Jadi saudara bisa bilang iman, oke. Tapi iman itu harus ada perbuatan iman. Kita beriman, iman kita harus menggerakkan kita untuk menghasilkan buah-buah iman. Menghasilkan perbuatan-perbuatan iman. Nah itu tentang iman. Saya nggak mau khotbah ke sana, makin ke sono lagi. Saya balik lagi saudara. Bahwa ketika Tuhan menciptakan manusia berdasarkan gambar Tuhan, gambar Yesus, maka kemudian Tuhan mengembuskan rohnya. Rohnya bisa menempati tubuh ini karena ada Yesusnya. Nah setelah komposisi itu rusak karena dosa, setelah komposisi itu rusak karena perbuatan Adam yang mengambil posisi beroposisi dengan Tuhan, maka firman Tuhan dalam Kejadian pasal yang ke-6 ayat yang ketiga ini terjadi. Rohku tidak akan selama-lamanya tinggal dalam manusia karena manusia itu daging. Oleh karena itu firman Tuhan bilang darah dan daging tidak akan masuk kerajaan sorga. Kenapa darah dan daging tidak akan masuk kerajaan sorga? Karena kualitasnya cuma kualitas tanah. Kualitasnya cuma kualitas daging. Bagaimana mungkin kualitas daging bisa masuk dalam kerajaan Kristus, kerajaan terang, kerajaan cahaya, angus gosong song song song. Saudara, kalau saudara dengan tubuh kita ini, walaupun saudara fitness, sampai perut saudara ini bukan cuma six pack, tapi sudah 10 pack, udah. Sampai, sampai leher juga berotot saudara. Saudara masih nggak layak untuk masuk kerajaan sorga. Kenapa nggak layak masuk dalam kerajaan sorga? Karena nggak ada Roh Kudus. Nggak ada kualitas. Kualitasmu sudah turun, downgrade. Waduh, udah habis. Oleh karena itu firman Tuhan bilang, karena manusia itu tinggal daging, gak ada lagi gambar Tuhan dalam diri manusia. Gambar Tuhan sudah rusak. Saya ulang, gambar Tuhan dalam diri manusia sudah rusak. Karena sudah rusak, maka Roh Kudus bilang, gak bisa tinggal di situ lagi. Itu bukan tempatku lagi. Itu bukan baitku lagi. Karena itu Roh Kudus dalam perjanjian lama itu nggak bisa lagi menjadikan tubuh manusia sebagai baitnya. Oleh karena itu dikatakan karena Roh Kudus keluar, kualitas ilahi yang ada dalam diri manusia sudah turun. Karena turun berpengaruh kepada umur manusia. Firman Tuhan bilang umur manusia hanyalah berapa? 120 tahun. Jadi umur manusia juga terpengaruh dengan apa? Kualitas ilahi. Sebelum manusia jatuh dalam dosa, umur Adam itu panjang. Saudara baru jatuh dalam dosa aja umur Adam itu sampai 900-an tahun.
Metusala itu umurnya 969 tahun. Luar biasa, panjang. Saudara, ada nggak di sini? Umurnya nggak usah 900 deh, setengahnya aja, 450 tahun. Ada nggak? Nggak usah 450 tahun. Dari 900 tahun kita hitung 30%-nya aja. Kira-kira berapa, Mister? 30%, 300 tahun. Ada nggak kira-kira, saudara? Nggak ada. Setengah 300 tahun deh, 150 tahun. Nggak ada juga. Setengahnya deh, 75. Iya, banyak 75. Nah, inilah saudara bisa perhatikan penurunan kualitasnya. Jadi saudara bisa paham kenapa manusia kemudian umurnya terbatas. Firman Tuhan bilang 70 tahun. Kalau lebih, kemuliaannya adalah penderitaan. Iya, betul kan? Kalau kita udah umur 80 tahun mulai pikun. Cari sandal aja lupa. Jalan aja harus dituntun. Betul? Ada Pak yang 80 tahun masih kuat. Oke, 80 tahun kuat, saudara. Tambah lagi 10 tahun kira-kira masih kuat. Coba aja. Mau makan aja lupa. Saudara, saya beberapa waktu lalu beberapa tahun lalu ada orang tua yang luar biasa, opa yang luar biasa, saudara. Opa ini umurnya panjang, meninggal dalam umur 100 tahun. Pas 100 tahun, saudara. Opa meninggal. Waktu Opa masih umur 93 atau 94, saya kurang ingat pastinya, antara 93 94. Kita itu ke rumah Opa. Jadi saya dengan Ibu Gembala Gift dan beberapa teman itu ke rumah Opa, karena Opa ini adalah orang tua dari Ibu Gembala di Gereja Injili Firman Tuhan Kelapa Gading. Jadi kita kemudian datang, saudara, di rumah Opa. Waktu ngobrol dengan Opa, saudara, wah luar biasa, Opa waktu itu semangat sekali. Tapi memori Opa pada saat itu, yang Opa ingat itu adalah cerita-cerita Opa waktu di Sangir, saudara. Waktu di kampungnya, waktu di Manado. Yang Opa ingat itu. Jadi Opa berpikir bahwa Opa itu lagi di rumah di Manado. Jadi dia kemudian tanya, kalian datang ke sini itu nggak ada ombaknya? Karena kalau di Sangir itu di pulau, saudara. Kalian nggak ada ombaknya, ada kapal. Oh ya, kasih makan mereka, kasih makan. Oh, baik sekali, Opa. Tapi memorinya itu memori yang dulu, saudara. Memori waktu Opa masih muda itu yang kemudian memori yang baru Opa udah nggak terlalu ingat, saudara. Padahal waktu Opa umur 80-an, saya temenin Opa, kita kemudian Opa biasanya suka kalau kita kemudian pijet, saudara. Wah, Opa senang sekali. Kita jalan gitu, Opa senang sekali. Tapi waktu itu bahkan Opa udah gak kenal saya. Wah, saya bilang, wah ternyata saya gak ada di otak dan di hati Opa. Bayangkan, saudara, umur panjang tapi memorinya itu terbatas. Inilah penurunan kualitas manusia. Kenapa? Karena Roh Tuhan atau Roh Kudus itu nggak menjadikan tubuh manusia sebagai rumah kediamannya. Tapi perhatikan, saudara, perhatikan. Ketika Yesus datang, Yesus menyelamatkan manusia. Dan setiap orang yang menerima Yesus, firman Tuhan bilang, yang percaya kepada Yesus diberi kuasa untuk menjadi anak-anaknya. Jadi saudara dan saya dikembalikan kepada komposisi itu. Ada benih yang Tuhan taruh dalam diri kita, yaitu benih ilahi. Karena itu firman Tuhan bilang bahwa karena begitu besar kasih Elohim akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Anak yang tunggal itu monogenes theos. Monogenes, anak tunggal, mono satu genes gen. Satu-satunya genetik dari Bapa itu hanya Yesus. Boleh saudara bilang ada anak-anak malaikat disebut anak-anak Elohim.
Dalam kitab Ayub, saudara dan saya juga disebut dengan anak. Tapi beda statusnya dengan Yesus. Yesus itu anak tunggal, monogenes. Jadi jangan ngawur. Kalau ada yang bilang bahwa Yesus sama dengan kemudian anak-anak Elohim yang lain, sama dengan malaikat, bahkan sama dengan Lucifer, malaikat yang jatuh, mereka juga disebut sebagai anak-anak. Beda weh. Beda, jelas beda statusnya. Yesus itu disebut anak tunggal, monogenes, anak tunggal, bukan anak kembar. Anak tunggal. Jadi kalau ada yang disebut sebagai anak-anak, sebagai ciptaan saudara dan saya disebut anak, Israel disebut anak, itu beda dengan Yesus ketika disebut anak. Yesus itu adalah anak tunggal monogenes. Oleh karena itu saudara harus paham. Kenapa harus Yesus? Karena Yesus itu adalah jalannya, adalah blueprintnya, adalah komposisi ilahi itu. Ketika kita percaya kepada Yesus, maka kita menyatu dengan komposisi ilahi itu. Barang siapa yang dilahirkan dari daging adalah daging, tapi barang siapa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Oleh karena itu, ketika kita percaya Yesus, maka komposisi ilahi itu ada dalam diri kita. Oleh karena itu, Roh Kudus berkenan tinggal di dalam kita. Roh Kudus kemudian menjadikan kita baitnya. Roh Kudus itu menjadikan kita rumah kediamannya. Tapi Pak, mati. Ya iya, karena daging kita masih dagingnya Adam. Tapi dalam daging Adam ini, dalam tubuh fana ini, ada benih ilahinya. Oleh karena itu, setelah kita menanggalkan tubuh fana ini, kita akan diberi tubuh kekal. Setelah kita menanggalkan tubuh duniawi ini, kita akan diberi tubuh sorgawi. Saudara, tubuh duniawi ini akan kembali kepada tanah. Tapi benih ilahi yang diberikan oleh Kristus karena engkau percaya kepada Yesus, karena engkau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, karena engkau percaya kepada Yesus, bergantung harap kepada Yesus, maka ada tubuh kemuliaan yang Tuhan sediakan. Kematian bukan lagi akhir bagi orang percaya. Hai maut, di manakah sengatmu? Hai maut, di manakah kuasamu? Orang yang percaya Yesus tidak lagi ada di bawah hukum maut, tidak ada lagi di bawah hukum dosa, karena dia sudah dibebaskan, dimerdekakan oleh Kristus. Saudara percaya? Amin. Saudara percaya? Amin. Oleh karena itu saya ingin katakan buat kita, bahwa percaya Yesus jangan ragu. Percaya Yesus jangan ragu, karena hanya lewat Yesus. Hanya lewat Yesus komposisi ilahi itu kembali. Oleh karena itu puncak iman Kristen selama kita hidup adalah penyatuan dengan Yesus. Ketika Yesus datang di awan-awan menjemput kita dengan tubuh kemuliaannya, kita yang percaya kepada Yesus yang sudah mati dibangkitkan, diberi tubuh yang sama dengan Yesus. Kita yang masih hidup diubahkan, diberi tubuh yang sama dengan Yesus, dan bersama-sama terangkat untuk menyatu dengan Yesus. Mereka bukan dua lagi, tetapi satu. Kita menjadi satu tubuh. Karena kita adalah mempelai Kristus. Kita menjadi satu tubuh. Karena kita adalah pengantin Kristus. Mereka bukan dua, tapi satu. Pernikahan orang Kristen adalah penggambaran penyatuan kita dengan Kristus. Satu tubuh, satu roh, dan satu iman dalam Kristus. Oleh karena itu, tetap percaya. Tetap percaya. Pada minggu yang akan datang, saya ingin melanjutkan khotbah saya.
bagaimana proses panggilan pemilihan Tuhan itu terjadi dalam hidup orang percaya. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Kristus yang Maha Baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya, kami dipulihkan, kami percaya, kami diselamatkan, kami percaya, kami diberi kemuliaan oleh Tuhan, dipulihkan oleh Tuhan. Kami yang mengenakan tubuh dosa ini, kami percaya ketika kami mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami, ketika kami percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami, maka kami percaya ada benih ilahi dalam tubuh kami, ada genetika ilahi dalam tubuh kami, sehingga ketika kami melepaskan tubuh fana ini, tubuh daging ini, ada tubuh sorgawi, ada tubuh kemuliaan yang Tuhan siapkan buat kami. Dan kami akan bertemu dengan Kristus. Karena kami saat ini adalah bait Roh Kudus. Saat ini kami adalah kediaman dari Roh Kudus. Tanda bahwa kami satu komposisi dengan Tuhan. Satu tubuh dengan Kristus. Satu gen dengan Yesus. Adalah Roh Kudus berkenan tinggal di dalam kami. Roh Kudus menjadikan rumah kami sebagai bait kediamannya. Kami percaya setiap kami adalah bait Roh Kudus. Dan apapun yang terjadi dalam hidup kami berharga di mata Tuhan. Kami mulia di mata Tuhan. Karena Tuhan merancang kami untuk diciptakan. Sebelum segala sesuatu ada, dengan penuh kemuliaan. Dengan rencana yang besar dan luar biasa. Terima kasih ya Tuhan. Hamba berdoa dengan otoritas yang Kau berikan. Pada hari ini, hamba berdoa yang sakit dijamah disembuhkan oleh Tuhan. Yang berbeban berat diberi kelepasan oleh Tuhan. Yang datang dengan berbagai macam masalah. Saat ini diberi jalan keluar oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Oleh bilur-bilur darah Tuhan Yesus. Kami yang sakit dijamah disembuhkan. Kami yang datang dengan beban berat diberi kelepasan oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus hamba berdoa. Siapapun yang mengalami sakit penyakit kelenjar. Apapun yang bermasalah. Bilur-bilur darah Tuhan Yesus sudah menyembuhkan. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Kami terima kesembuhan hari ini. Kami terima pemulihan, kami terima berkat Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin. Sobat Home Ministry, sampai jumpa pada minggu yang akan datang. Selanjutnya kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Mari kita menyatu dengan tubuh dan darah Yesus. Percaya, ketika kita mengangkat roti, mengangkat anggur atau sarana apapun yang kita pegang untuk perjamuan kudus, setelah khotbah ini, saudara percaya bahwa saudara menyatu dengan Yesus. Menjadi satu tubuh. Menjadi satu gen. Dalam nama Tuhan Yesus, kita percaya kuasa Tuhan bekerja. Lewat roti, lewat anggur, yang akan kita makan. Dan yang akan kita minum. Tuhan Yesus berkati. Sobat Home Ministry, dimanapun Anda berada, kita akan masuk dalam sakramen perjamuan kudus. Saya persilakan semuanya untuk bangkit berdiri. Dan kita akan mendengarkan ketetapan tentang perjamuan kudus. Demikian firman Tuhan tentang ketetapan perjamuan kudus. Tuhan Yesus berfirman, "Akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku, yang akan kuberikan untuk hidup dunia." Maka kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak akan mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia akan mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku,
ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku, dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa yang memakan aku, akan hidup oleh aku. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, dan memecah-mecahkannya, lalu diberikan kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Sesudah itu, ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian, yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Kalau kita percaya bahwa roti dan anggur ini adalah persekutuan dengan tubuh dan darah Yesus, mari kita angkat lebih tinggi dari kepala kita dan sama-sama kita mengaku, dalam nama Tuhan Yesus, aku percaya inilah tubuh dan darah Yesus. Kalau saya makan tubuh Yesus dan minum darah Yesus, maka saya percaya semua dosa-dosa saya telah diampuni dan dihapuskan oleh Tuhan. Saya percaya oleh darah Tuhan Yesus, semua sakit penyakit saya telah disembuhkan. Saya percaya oleh darah Yesus, semua kutuk telah dipatahkan. Saya percaya kalau saya makan tubuh dan minum darah Yesus, maka saya akan diberikan tubuh kebangkitan yang akan diangkat untuk bertemu dengan Yesus di awan-awan yang permai. Oleh karena itu, saya terima tubuh dan darah Tuhan Yesus. Jadilah sesuai firman Tuhan. Mari kita angkat terlebih dahulu tubuh Yesus dan kita berkata, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Kita makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat cawan anggur yang berisi darah Tuhan Yesus. Dan kita berkata, inilah darah Tuhan Yesus. Mari kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita mengucap syukur karena Tuhan telah memberikan tubuh dan darahnya untuk menyelamatkan kita. Mari sama-sama kita mengucap syukur. Jemaat Tuhan, milik Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini.
mewakili gembala dari Home Ministry, yaitu Bapak Doni Toisuta, kami mengucapkan selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Jemaat Tuhan, angkatlah kedua belah tanganmu, arahkan hati dan pikiranmu, dan terimalah berkat dari Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, diberkatilah hidupmu. Diberkatilah rumah tempat tinggalmu. Diberkatilah keluarga, suami, istri, anak-anak, dan cucu-cucumu. Diberkatilah sumber-sumber mata pencarian, pekerjaan, penghasilan, dan semua karirmu. Diberkatilah tubuh jasmani dan kesehatanmu. Dan diberkatilah pertumbuhan rohanimu. Biarlah semua berkat dari Bapa Yahweh, cinta kasih dari Tuhan kita, Yesus Kristus, Yeshua HaMashiach, dan persekutuan dengan rohnya yang kudus, Ruach HaKodes, menyertai kita semua, mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Kita yang percaya diberkati oleh Tuhan dan menerima berkat Tuhan ini, mari berkata bersama saya, Amin. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom.